totalitas Allah membuktikan kasih-Nya. Dia tidak hanya memberikan berkat buat kita, tetapi dia berikan buat kita apa yang dikasihinya, yang dimilikinya satu-satu, yaitu anaknya, dikorbankan nyawanya buat kita. Sedangkan saya mengerti ini adalah pengorbanan yang sesungguhnya. Ini adalah pemberian yang tuntas, total dan sempurna. Tidak ada lagi pemberian yang lain yang bisa melebihi. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan anaknya. Karena anaknya ini bukan ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Sedangkan berkat-berkat lain hanyalah sebuah ciptaan. Ciptaan ini boleh habis, tetapi pencipta tidak boleh habis. Dan ketika dia menyerahkan anaknya bagi kita, dia menyerahkan bukan ciptaan saja, tapi dia menyerahkan penciptanya buat kita. Maka saudaraku, betapa dahsyatnya ketika dia bilang, karena dia mengasihi kita, dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Kalau dia tidak pakai istilah tunggal, mungkin saja kita bisa menafsirkan anaknya 12 dan kasih 1, berarti tidak semua dikasih buat kita. Betul? Tetapi dia pakai istilah tunggal, berarti ketika dikorbankan itu sungguh-sungguh total buat kita. Sungguh-sungguh tidak pernah Allah hitung-hitung buat kita, tidak pernah Allah sisakan buat dia. Dia berikan semuanya buat kita. Maka ukuran berkat apapun tidak akan sebanding dengan pemberian Yesus buat kita. Maka Roma 8 ayat 31 dikatakan, dia sudah memberikan anaknya buat kita, apatah lagi yang lain. Intinya, nilai pemberian tertinggi yang Allah berikan buat kita adalah nyawa anaknya. Dan nyawa anaknya tidak pernah digantikan oleh apapun juga. Mungkin kita katakan, aku mengasihi kekasih, kita ambil uang 100.000 yang kita kasih buat dia. Tetapi saya mau katakan, dia bisa nggak dia bisa mengembalikan ini? Bisa. Ketika dia kerja, mungkin kita hima dia kerjanya lagi. Sekali terima gaji, mata putih kita naik. Betul? Kemudian setelah dikembalikan, ayo angkat koper keluar. Mungkin kita kasih tapi kita bangkit sama dia. Kamu tahu kamu begini karena saya, tahu nggak? Tapi setelah kita hima dia pekerjaan lancar, dia ambil amplop coklat, kita mata putih naik, angkat koper keluar. Dia ganti dengan koper yang tahu. Betul? Tetapi ketika Yesus dikaruniakan oleh Allah kepada kita, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mengganti Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengganti Yesus. Tidak ada seorang pun yang manusia yang pernah menjadi Allah, berturut jadi manusia. Tidak pernah ada. Indikasinya manusia tidak pernah bisa menggantikan apa yang pernah dikorbankan Allah buat kita. Itu artinya pengorbanan yang total buat saudara dan saya. Maka sebenarnya nilai yang tertinggi yang perlu kita cari dalam hidup ini bukan masalah kekayaan, bukan masalah kesembuhan. Apa artinya kekayaan, apa artinya kesembuhan, tapi Yesus tidak pernah ada di dalam hidup kita. Dia merupakan nilai kekal di dalam hidup ini. Maka saudaraku, mari kita mengevaluasi hidup kita. Pernahkah kita merasakan? Pernahkah kita mengalami? Pernahkah kita mengevaluasi apakah Yesus yang adalah pemberian yang sempurna itu sudah sungguh-sungguh ada di dalam hidup saya? Kenapa? Yesus adalah pemberian segalanya buat kita. Yesus adalah pemberian total yang tidak pernah disisakan Allah bagi Allah. Dia berikan buat kita. Dan saya mau tanya begini, ketika sejak kapan Yesus dikaruniakan buat kita? Kalau kita baca dalam Roma pasal yang kelima ayat 18, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Kita masih berdosa. Yang kedua, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita akan pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, kita masih seteru, jadi kita masih berdosa, kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh syirk-Nya.
Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Di sini dikatakan, waktu kita masih berdosa, ketika kita masih seteru, Yesus sudah dikaruniakan bagi kita. Artinya apa? Pemberian kasih Allah Yesus buat kita bukan berdasarkan apa yang kita buat baru kita dapat, tetapi pemberian Yesus buat kita adalah pemberian yang adalah sebuah anugerah. Pemberian yang sebuah anugerah. Karena ketika kita masih berdosa, ketika kita adalah seteru Allah, Allah sudah mengaruniakan Yesus buat kita. Artinya, bukan kita mempengaruhi Allah, maka Yesus diberikan buat kita. Ketika kita masih bobrok, Yesus sudah disediakan buat kita. Saya memberikan sebuah cerita. Ada sebuah kisah yang saya dengar ketika peristiwa Mei 1998. Itu situasi terjadi di Jakarta begitu ruwet luar biasa, bukan? 97. Setahu saya 98. Iya. Begitu luar biasa di kota Jakarta, penuh dengan mobil tank dan lain sebagainya, dan kehancuran begitu luar biasa. Dan ada satu keluarga yang dimasuki rumahnya oleh segerombolan orang. Kemudian ayah daripada keluarga ini dibunuh, istrinya diperkosa, dan anaknya pun ikut diperkosa. Dan akhirnya istri dan anaknya mereka menjadi gila, dalam pengertian stres. Mereka dibawa lagi ke suatu negara, dan di situ mereka mengalami terapi atau obat, mengobati akan stres mereka dan mengalami kesembuhan. Namun satu ketika, orang yang memperkosa mamanya dan putri ini mengalami sebuah sakit yang sangat parah, dan akhirnya mendapatkan rujukan rumah sakit. Setelah peristiwa itu, mendapatkan rujukan rumah sakit dari Jakarta menuju ke negara tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika orang ini ada di sana, dia tinggal bersebelahan dengan keluarga ibu ini dan anaknya. Awalnya mereka tidak tahu siapa orang ini yang sakit. Tapi dalam ceritanya ada keterbukaan dari orang ini, si lelaki ini yang pernah melakukan tindakan itu. Awalnya ada kepahitan di dalam hati ibu dan anak ini, dan dalam pikiran mereka terbersit keinginan untuk meracuni orang ini. Karena ada yang mengatakan pengampunan boleh jalan, tapi namanya luka pasti ada bekasnya. Mereka ingin meracuni, tetapi mereka berpikir, untuk apa meracuni, itu masalah. Dan mereka tergerak untuk menolong orang ini.